Kenapa kita takut jujur tentang perasaan kita kepada pasangan? Pernah nggak? Kamu sebenarnya sedang nggak baik-baik aja. Tapi ketika pasangan bertanya, kamu kenapa? Kamu cuma jawab, nggak apa-apa. Padahal ada banyak hal yang ingin kamu ceritakan. Kamu kecewa, kamu merasa kurang diperhatikan, ada sesuatu yang membuatmu sakit hati. Tapi kamu memilih diam. Bukan karena kamu gak ingin dia tahu. Justru kamu ingin sekali dia tahu. Kamu berharap dia sadar sendiri. Berharap dia bertanya lagi. Berharap dia melihat perubahan kecil dari sikapmu. Tapi ketika dia akhirnya berkata, ya udah kalau kamu gak mau cerita, kamu malah semakin sakit. Karena di dalam hati kamu berpikir, kenapa kamu gak berusaha sedikit lagi untuk mengerti aku? Dan disinilah masalahnya, kita ingin mengerti tanpa harus menjelaskan. Kita ingin pasangan tahu kapan kita kecewa, tahu kapan kita butuh dipeluk, tahu kapan kita sedang takut, tahu kapan kita sebenarnya ingin ditemani. Tapi pasangan kita bukan pembaca pikiran. Dia mungkin mencintai kita, tapi dia nggak selalu tahu apa yang sedang terjadi dalam kepala kita. Akhirnya kita diam. 1 hari, 2 hari, lalu mulai menjaga jarak. Pasangan bertanya, kamu berubah? Kita jawab, enggak. Padahal di dalam hati udah penuh. Dan semakin lama kita diam, semakin banyak asumsi yang muncul. Dia nggak peduli. Dia nggak pernah mengerti aku. Mungkin aku emang nggak penting buat dia. Padahal bisa jadi dia bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan. Dan ini yang membuat hubungan bisa perlahan menjauh. Bukan karena nggak ada cinta, tapi karena perasaan yang nggak pernah dibicarakan akhirnya berubah menjadi jarak. Ada orang yang diam karena takut bertengkar. Ada yang takut dianggap terlalu sensitif. Ada yang takut kalau terlalu banyak meminta, pasangannya akan merasa lelah. Ada juga yang pernah jujur sebelumnya, tapi justru diabaikan. Akhirnya dia belajar. Lebih baik aku simpan sendiri. Tapi semakin sering kita menyimpan sesuatu, semakin berat hubungan itu terasa. Karena pasangan hanya melihat kamu baik-baik aja, sementara kamu sedang berjuang sendirian di dalam hubungan. Jadi, kalau kamu punya sesuatu yang mengganggu hatimu, jangan selalu berharap pasanganmu menebak. Coba katakan, gak harus dengan marah, gak harus dengan menyalahkan. Cukup jujur, aku sebenarnya terluka ketika kamu melakukan itu. Atau, aku lagi butuh kamu, tapi aku bingung cara ngomongnya. Karena terkadang satu percakapan yang jujur bisa mencegah hubungan yang panjang dipenuhi kesalahpahaman. Kadang alasan kita memilih diam bukan karena kita nggak punya sesuatu untuk dikatakan, tapi karena kita pernah bicara dan nggak didengarkan. Mungkin dulu kamu pernah mencoba menjelaskan perasaanmu. Kamu cerita dengan jujur, kamu bilang apa yang membuatmu sakit, tapi jawabannya justru kamu terlalu sensitif, atau gitu aja dipikirin. Atau yang lebih menyakitkan, kamu udah cerita panjang, tapi orang itu tetap melakukan hal yang sama. Sejak saat itu, kamu mulai belajar sesuatu. Percuma cerita. Dan ketika akhirnya punya hubungan baru, pola itu bisa terbawa. Pasangan bertanya, kamu kenapa? Kamu ingin menjawab, tapi ada bagian dalam dirimu yang berkata, jangan, nanti kamu dianggap merepotkan. Akhirnya, nggak apa-apa. Padahal kamu sebenarnya ingin dipeluk, ingin didengar, ingin diyakinkan, tapi kamu takut meminta. Karena meminta berarti membuka kemungkinan untuk ditolak. Dan semakin takut ditolak, semakin kita memilih menyembunyikan kebutuhan. Kita mulai berpikir, kalau dia benar-benar sayang, harusnya dia tahu sendiri. Tapi masalahnya, cinta nggak membuat seseorang otomatis bisa membaca pikiran kita. Dia bisa mencintaimu, dan tetap nggak tahu bahwa kamu sedang terluka. Ada juga ketakutan lain, takut dianggap terlalu banyak, terlalu sensitif, terlalu manja, terlalu membutuhkan perhatian.
Akhirnya kita mencoba menjadi pasangan yang gak pernah punya masalah. Selalu bilang gak apa-apa, selalu mengerti, selalu memaklumi, selalu mengalah. Tapi di dalam semakin lama semakin penuh. Dan ketika akhirnya meledak, pasangan mungkin bingung. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Karena dia nggak tahu bahwa sebenarnya masalah itu udah kamu simpan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Inilah kenapa komunikasi dalam hubungan bukan cuma tentang berbicara, tapi juga tentang merasa aman untuk berbicara. Kamu harus merasa bahwa ketika kamu membuka diri, kamu nggak langsung ditertawakan, nggak langsung disalahkan, nggak langsung dianggap berlebihan. Dan sebaliknya, pasangan juga perlu belajar mendengarkan. Bukan setiap cerita harus langsung diberi solusi. Kadang seseorang cuma ingin berkata, "Aku lagi capek," dan yang dia butuhkan bukan nasihat panjang. Cukup sini cerita, aku dengerin. Jadi, kalau selama ini kamu sering menyimpan semuanya sendiri, coba mulai dari satu hal kecil. Jangan langsung membuka semua luka. Pilih satu hal yang paling sederhana dan katakan dengan jujur. Misalnya, "Aku sebenarnya agak kecewa tadi, tapi aku takut ngomong." Kalimat sederhana itu bisa menjadi awal dari percakapan yang jauh lebih sehat. Karena hubungan yang sehat bukan hubungan yang gak pernah punya masalah, tapi hubungan di mana dua orang merasa cukup aman untuk membicarakan masalahnya. Kenapa nggak apa-apa bisa merusak hubungan? Pernah nggak kamu bilang nggak apa-apa, padahal sebenarnya ada apa-apa? Kamu kecewa, kamu sakit hati, kamu butuh diperhatikan, tapi kamu memilih menyembunyikannya karena kamu berpikir nanti juga dia mengerti. Masalahnya ketika kamu terus bilang gak apa-apa, pasanganmu akhirnya percaya bahwa emang gak ada masalah. Dia gak tahu kalau kamu sebenarnya sedang terluka, dan kamu semakin kecewa karena dia gak menyadarinya. Akhirnya muncul pikiran, dia kok gak peka sih? Padahal kamu sendiri belum pernah benar-benar mengatakan apa yang kamu rasakan. Inilah yang membuat hubungan bisa masuk ke dalam sebuah lingkaran. Kamu terluka, kamu diam. Dia nggak tahu, dia nggak berubah. Kamu semakin kecewa, kamu semakin menjauh. Dia melihat kamu menjauh, dia juga bingung. Dan akhirnya jarak semakin besar. Kadang kita melakukan ini karena ingin menghindari konflik. Kita berpikir, kalau aku ngomong, nanti kita bertengkar. Emang, menghindari percakapan sulit bisa terasa lebih nyaman untuk sementara. Tapi masalahnya, perasaan yang gak dibicarakan biasanya gak benar-benar hilang. Dia hanya menunggu sampai muncul lagi. Dan seringkali masalah kecil yang sebenarnya bisa selesai dalam 5 menit berubah menjadi masalah besar karena udah bercampur dengan semua kekecewaan sebelumnya. Yang tadinya aku kecewa kamu gak mengabariku, berubah menjadi kamu emang dari dulu gak pernah peduli. Bukan lagi tentang satu kejadian, tapi tentang semua perasaan yang selama ini disimpan. Makanya, jujur bukan berarti harus marah. Kamu bisa mengatakan, "Aku gak marah sama kamu. Aku cuma ingin kamu tahu kalau tadi aku merasa sedikit diabaikan." Kalian seperti ini jauh lebih mudah diterima daripada langsung, "Kamu emang gak pernah peduli sama aku ya?" Karena kamu sedang menjelaskan perasaanmu, bukan menyerang karakter pasanganmu. Dan satu hal penting, kalau kamu udah belajar terbuka, pasangan juga harus belajar mendengarkan. Karena komunikasi itu dua arah. Kamu belajar mengatakan, "Aku merasa," dia belajar menjawab, "Aku mengerti." Bukan kamu lebay, bukan kamu terlalu sensitif. Karena ketika seseorang berani menunjukkan sisi rapuhnya, sebenarnya dia sedang memberikan sesuatu yang sangat mahal, yaitu kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu terus-menerus dianggap remeh, lama-lama dia akan berhenti bercerita. Bukan karena udah nggak punya perasaan, tapi karena dia udah nggak merasa aman untuk menunjukkannya.
Jadi mulai sekarang, kalau kamu sebenarnya sedang gak baik-baik aja, gak harus langsung menceritakan semuanya. Cukup mulai dengan aku sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku ceritakan, dan beri pasanganmu kesempatan untuk mengenal isi kepalamu. Karena terkadang orang yang paling kita harapkan untuk memahami kita gak membutuhkan kita untuk menjadi lebih kuat. Mereka hanya membutuhkan kita untuk sedikit lebih jujur. Jadi, kalau selama ini kamu terbiasa bilang gak apa-apa, padahal sebenarnya ada sesuatu, mungkin udah waktunya belajar bicara, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi supaya kalian sama-sama tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu gak harus mulai dengan kamu selalu begini, atau kamu gak pernah ngerti aku. Coba mulai dari dirimu sendiri. Misalnya, aku merasa sedih ketika kamu gak mengabariku. Bukan, kamu emang gak peduli. Kelihatannya sederhana, tapi bedanya besar. Yang pertama, menjelaskan perasaanmu. Yang kedua, menyerang dirinya. Dan jangan menunggu sampai emosimu udah penuh. Karena semakin lama disimpan, semakin sulit menjelaskannya dengan tenang. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, bicarakan ketika suasana udah cukup tenang. Gak harus langsung selesai. Yang penting mulai terbuka. Tapi ada satu hal yang juga harus kamu ingat. Jujur bukan berarti pasanganmu harus selalu setuju. Kamu boleh mengatakan, aku sakit hati. Dan dia mungkin punya sudut pandang berbeda. Itu normal. Yang penting kalian masih bisa saling mendengarkan. Karena tujuan komunikasi bukan membuat satu orang menang dan yang lain kalah. Tujuannya adalah supaya dua orang bisa saling memahami. Dan kalau kamu takut dianggap terlalu sensitif, ingat ini, perasaanmu gak harus dianggap benar oleh orang lain agar tetap layak didengarkan. Kamu boleh merasa sedih, boleh kecewa, boleh takut, boleh membutuhkan seseorang. Yang perlu dipelajari adalah bagaimana menyampaikannya dengan sehat. Tapi kalau kamu udah mencoba bicara dengan baik, dan setiap kali kamu jujur selalu direndahkan, ditertawakan, diabaikan, atau bahkan digunakan untuk menyalahkanmu, maka masalahnya bukan lagi sekedar aku kurang pandai berkomunikasi. Mungkin kamu emang gak merasa aman dalam hubungan itu, dan itu sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena pasangan yang aman bukan berarti pasangan yang selalu tahu apa yang kamu butuhkan. Dia juga manusia. Dia bisa salah. Dia bisa lupa. Dia bisa nggak peka. Tapi ketika kamu berkata aku terluka, dia nggak membuatmu menyesal karena udah jujur. Dia mungkin berkata, aku nggak sadar kalau itu membuatmu sakit. Ceritain ke aku. Dan dari situlah hubungan mulai punya ruang untuk tumbuh. Jadi, kalau ada sesuatu yang selama ini kamu pendam, mungkin kamu gak perlu menunggu sampai semuanya meledak. Coba bicara pelan-pelan, jujur, tanpa menyalahkan. Karena terkadang yang dibutuhkan sebuah hubungan bukan lebih banyak cinta, tapi lebih banyak keberanian untuk mengatakan apa yang sebenarnya gak kita rasakan. Dan kalau hari ini kamu masih sering berkata aku nggak apa-apa, padahal sebenarnya kamu nggak baik-baik aja. Semoga kamu ingat, kamu nggak harus selalu terlihat kuat di depan orang yang kamu cintai. Kamu boleh bilang, aku lagi nggak baik-baik aja, aku cuma butuh kamu dengarkan. Karena orang yang tepat nggak akan selalu punya jawaban untuk semua masalahmu, tapi dia akan berusaha tetap tinggal dan mendengarkan. Kalau kamu pernah terlalu sering bilang gak apa-apa, padahal sebenarnya ada banyak hal yang ingin kamu bicarakan, coba tulis di kolom komentar. Mungkin komentar sederhana itu bisa membuat seseorang yang sedang memendam semuanya merasa bahwa dia nggak sendirian. Dan kalau kamu suka pembahasan psikologi hubungan seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di video berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam. Karena ternyata punya seseorang di samping kita gak selalu berarti kita merasa ditemani. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.